atau menyandingkan atau PSU dan lain-lain, ya tentu mekanisme putusan apapun dari Mahkamah Konstitusi itu wajib dilakukan oleh KPU, begitu ya. Itu kalau belum ditetapkan sebagai calon terpilih, artinya sedang proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada lagi yang menarik, ini yang best practices kemarin terjadi di Jawa Barat, ya, di salah satu kabupaten kota. Kebetulan saya mensupervisi. Jadi sudah ditetapkan calon terpilih, karena proses MK-nya sudah selesai, mau diajukan pelantikan, yang bersangkutan dipecat. Ini menarik. Dipecat, bagaimana? KPU kan akhirnya bimbang. Sementara sudah dipecat oleh partai, tetapi mau diajukan pelantikan ke gubernur, begitu ya. Nah tentu ada mekanisme sama. Waktu itu saya kebetulan langsung mensupervisi dan berkomunikasi intensif. Memang ini KPU ini salah satu cirinya memang harus gerak cepat, tapi harus sesuai regulasi karena tadi dibatasi oleh limitasi. Karena yang dipecat ini mengajukan upaya hukum dan ada buktinya, ya registernya disampaikan kepada kami secara resmi. Akhirnya kami juga konsultasi ke regulator yaitu KPU RI. Akhirnya dijawab oleh KPU RI sejauh bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya hukum tetap bisa diajukan untuk pelantikan, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, Kang Irman, ya bahwa kalau calon sebelum ditetapkan calon terpilih berarti sedang proses sengketa hasil. Kalau sudah ditetapkan calon terpilih berarti ada PKPU yang mengatur ya sampai kemudian pelantikan. Ada lagi yang menarik. Ini yang sangat menarik. Sudah di SK-kan oleh gubernur, ini terjadi di Jawa Barat. Kebetulan saya juga mensupervisi. Sudah terjadi di Jawa Barat, sudah ditetapkan, diajukan ke gubernur, sudah dapat SK ya oleh gubernur yang 50 orang ini, tetapi belum dilantik. Sementara di PP ya bahwa sah tidaknya anggota DPRD itu kalau sudah diambil sumpah. Ini belum diambil sumpah ya, kemudian mau diganti. Wah, ini unik lagi. Ada kekosongan hukum di situ. Ya, Kota Bogor itu. Nah, ini Kota Bogor tuh orang yang muncul. Kuncinya betul. Jadi kuncinya memang kita belajar dari belanja masalah gitu ya. Masalahnya luar biasa, unik, dan saya suka sampaikan ke teman-teman teknis, banyak hal yang menarik, perlu kecermatan, ketelitian, ya, dan perlu kejelian, kecermatan dari kita karena sangat berkonsekuensi etik ya terhadap nasib kita juga, ya, nasib hidup. Kadang ada yang nggak teliti, tahu-tahu dipecat begitu ya. Ini saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Demikian saya kira respon saya. Ya, terima kasih Kang Haji. Ke Pak Dr. Sugianto, tadi pertanyaannya juga ditujukan kepada Bapak soal calon terpilih yang belum resmi dilantik. Sambil juga menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Cirebon terkait tentang regulasi yang perlu ada kesepemahaman antara penyelenggara dan partai politik. Mangga Pak Dr. Sugianto. Halo? Halo? Oke, jelas ya? Udah. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira ini memang penyelenggara pemilu ini KPU, termasuk ini KPU lah katakan. Ini harus banyak belajar tentang regulasi, khususnya belajarlah dengan pegadaian, bergaya dengan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu selesai kalau dengan pegadaian itu. Jangan dibuat masalah, selesai insya Allah. Orang susah pasti datang ke pegadaian bisa diselesaikan. Nggak ada yang nggak bisa selesai. Apalagi KPU selalu bersandarkan kepada regulasi. Kira-kira itulah yang saya anekdotanya. Oke. Saya sedikit 16 sebagai di Mahkamah Kehormatan DPR RI. Itu sebagai tim hakim panel Mahkamah Kehormatan DPR RI. Dalam kasus itu saya menangani kasus sengketa kasus tentang masalah PAW Ruhut Sitompul. Mungkin Bapak-bapak yang terhormat di KPUD tahu persis Ruhut Sitompul apa. Saya di DPR RI sebagai hakim panel mengatakan di situ partai politik dia adalah di Demokrat. Partai politik mengajukan
mengajukan PAW dengan jalan apapun ke DPR. Itu tidak serta-merta dilakukan, tidak bisa. Dalam Undang-Undang Susduk sudah jelas. Saya katakan bahwa pada saat saya sebagai majelis hakim tim panelnya, ini tetap adalah kode etik. Kode etik anggota DPR pada saat dia melaksanakan tugas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mesti aturan, itu adalah sebagai bentuk pelanggaran. Itu saya kasus di DPR RI, Mahkamah Kehormatan DPR sebagai penyidang kode etik. Berdasarkan putusan dari rekomendasi Mahkamah Kehormatan DPR RI disampaikan pada pimpinan DPR, itu adalah langsung dilakukan PAW, proses PAW. Nah, makanya dalam konteks di daerah, ini tidak lepas dalam konteks masalah etik, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon, tentunya adalah saya berharap mekanismenya harus ditempuh sebagai aturan dari undang-undang tadi. Badan Kehormatan DPR itu sangat penting sekali, karena rujukan dari Undang-Undang Susduk. Disitulah yang harus dipahami. Tidak bisa serta-merta. Etik itu adalah tetap perilaku. Perilaku dia sebagai melaksanakan tugas jabatan sebagai anggota dewan. Kalau dia melanggar etik, tetap dilaporkan kepada Badan Kehormatan DPR. Diproseslah seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini, KPU tidak serta-merta mendesak bagaimana, biarkan saja seperti apa. Kalau itu mendesak, apalagi mendekat dengan dalam apa, ada apa di balik itu. Saya khawatir terjadi hal-hal yang seperti itu. Harun Masiku muncul lagi di daerah-daerah Jawa Barat. Jangan sampai terjadi itu. Saya berharap itulah. Prihatin, terus terang saya jujur. Ini bukan yang namanya PAW itu bukan hanya untuk bagi anggota DPR saja, DPRD, termasuk komisioner KPU bermasalah sekarang, ramai terus tuh. Novita Ginting siapa? Itu ramai terus itu. Saya prihatin, seolah-olah ada apa di balik itu. Seolah-olah ini adalah hebat semua, tapi ternyata apa yang terjadi? Itu adalah hukum undang-undang, semuanya hak di semua undang-undang. Aturan sudah ditegaskan dalam undang-undang. Kok kenapa sih jadi perdebatan cukup serius? Bukanlah menghormati putusan pengadilan, putusan hukum. Ini kenapa tidak dihormati? Yang menjadi masalah itu yang menjadi masalah. Saya berharap di daerah, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Sopidi tadi, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, bicara tentang PP 12 2018 tentang pedoman tatib DPRD, mekanisme kerja di situ. Ini adalah saya katakan bahwa tadi adalah diberhentikan adalah prosesnya, mekanisme harus melalui Badan Kehormatan. Tidak serta-merta. Bagaimana kalau misalkan lama berlarut-larut gitu. Itu mah selesaikan lalu di tingkat etik partai politik, setelah baru ini. Ini tidak bisa, biarkan saja. Saya berharap jangan sampai menjadi hal-hal yang bumerang. Inilah menjadi tantangan kita sebagai KPU, jangan dianggap bahwa itu sembarangan. Saya minta laksanakan sesuai aturan, mekanisme, proses regulasi. Tidak boleh keluar dari aturan regulasi, karena itulah kepentingan politik, kepentingan partai politik sangat kuat sekali. Apalagi kalau misalkan tentang tadi saya katakan masalah dia belum dilantik, sudah diberhentikan. KPU bagaimana? Kalau selama itu saya kira kalau itu sudah di-SK-kan, terus bagaimana KPU belum dilantik walaupun ada aturan? Biarkan saja. Yang penting adalah itulah punya hak dia melakukan proses hukum. Dia punya hak kalau udah ini rujuk diganti oleh ini. Itu adalah masih artinya belum selesai di tingkat partai politiknya. Ini yang menjadi prihatin. Tapi tetap kuncinya akan kembali kepada ujungnya ada di KPU. KPU kenapa KPU terlibatnya? KPU itu punya hak dalam konteks bagaimana apakah ini sesuai atau tidak. Kalau keinginan partai politik punya kewenangan, partai politik mengajukan ternyata si A nomor 2 ternyata sama sukanya ini, nomor 3, nomor 4 sukanya ini, sesuka dewek. Tapi tidak bisa begitu. Tapi kalau itu salah, sesuai dengan klarifikasi ini KPU bisa menyoroti bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme proses yang undang-undang tentang pemilu. Ini ya tentunya kembali kepada regulasi.